pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita pada hari ini. Pimpinan dan Majelis Jemaat GMI Christian mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang. Kami senang dan bersukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jika ingin mengetahui informasi seputar gereja, dapat menghubungi hamba Tuhan dan majelis gereja. Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan kita dalam beribadah, maka selama ibadah berlangsung diharapkan tidak mengaktifkan HP atau silent agar ibadah berjalan dengan tertib dan menjadi berkat bagi jemaat. Mari bersama kita mendengarkan sekilas kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Warta jemaat untuk kita, Minggu 30 Maret 2025 sebagai berikut. 1. Konferensi Resor. Pada hari Senin 31 Maret 2025, pukul 17.00 WIB, akan dilaksanakan konferensi Resor Navirision Muara Enim yang kedua, yang akan dipimpin oleh Bapak DS Pendeta Marihot Huta Barat dalam area pelayanan GMI Pos Pelayanan Immanuel Baturan, GMI Pos Pelayanan SP7 Peninjauan Oku, dan GMI Navirision Muara Enim. Seluruh hamba Tuhan dan majelis dimohon untuk dapat mengikutinya. 2. Pertemuan hamba Tuhan. Pada hari Kamis, 3 April 2025, pukul 10 WIB, akan diadakan pertemuan hamba Tuhan melalui Zoom. 3. Malam puji dan doa. Pada hari Kamis, 3 April 2025 pukul 19.00 sampai 20.00 WIB akan diadakan malam puji dan doa di gereja. Seluruh jemaat diundang dalam persekutuan tersebut. 4. Minggu Lent dan doa puasa setiap hari Jumat. Minggu ini kita memasuki minggu keempat masa Lent atau masa Prapaskah. Sesuai tradisi Metodis, warga Metodis berpuasa dalam masa Lent tersebut. Dan di gereja kita, puasa hari Jumat, ibadah dan doa buka puasa bersama pukul 17.00 WIB di gereja. 5. Dana kegiatan Paskah. Kepada jemaat yang akan memberikan dana kegiatan Paskah tahun ini, silakan diberikan melalui kantong persembahan dan masukkan dalam amplop. 6. Sehubungan dengan minggu ini, dalam suasana liburan Idul Fitri, maka kegiatan PWMI dan P2MI ditiadakan. 7. Pembacaan Alkitab setahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diharapkan untuk membaca Alkitab setiap hari secara berurut, sehingga kita dapat memahami firman Tuhan lebih baik dan iman kita bertumbuh. Pembacaan Alkitab akan selesai dalam 1 tahun jika membaca 3-4 pasal dalam sehari. 8. Keuangan. Terima kasih untuk seluruh anggota jemaat yang telah memberikan persembahan-persembahan, baik persembahan ibadah umum, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan apresiasi hamba Tuhan pensiun. Jika ingin mengetahui informasi keuangan gereja dan informasi pelayanan atau keuangan di Pos Batu Raja dan Pos Peninjauan, dapat dilihat di warta kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, majelis, dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 30 Maret sampai 5 April 2025. Tanggal 30 Maret, Ibu Tionar Sirait, Saudari Nita Friskila Sagala. Tanggal 31 Maret, Saudara Sahat Marganda Sihombing. Tanggal 1 April, Saudari Tesalonika Matondang. Tanggal 2 April, Ibu Sylvia Utarti. Tanggal 3 April, Saudari Jessica. Tanggal 4 April, Bapak P. Hutauruk, Saudara Felix Nicholas Joshua. Ayat firman Tuhan untuk yang berulang tahun dari Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Untuk informasi kegiatan gereja dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Untuk informasi pelayanan ibadah minggu ini dan minggu depan serta jadwal latihan dapat kita lihat di warta kita masing-masing.
Kegiatan persekutuan gereja dalam minggu ini, Sermon Guru Sekolah Minggu, Rabu 2 April 2025 pukul 19 WIB di gereja, untuk petugas dan seluruh guru sekolah minggu agar dapat mengikuti sermon. PRMI dan P3MI, Sabtu 5 April 2025 pukul 19 WIB di gereja, dengan acara nonton bersama film rohani. Seluruh remaja dan pemuda-pemudi diundang dalam persekutuan tersebut. Sekolah Minggu 6 April 2025 pukul 8 WIB di ruang sekolah minggu lantai 2. Untuk guru sekolah minggu yang bertugas, kiranya dapat mempersiapkan diri. Mari semangat dalam persekutuan. Diharapkan seluruh jemaat, guru sekolah minggu, serta anak sekolah minggu dapat mengikuti seluruh kegiatan persekutuan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan kembali, karya terbesar. Kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itulah yang kami sapa, kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekasih jiwa kami. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi.
Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Oleh karena kasih setia Tuhan, kebaikan-Mu yang memeliharakan kami setiap hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk berkat yang Tuhan curahkan bagi kami sepanjang minggu ini. Terlebih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk kami datang beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu. Semua itu karena kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, seberapa kami yang hadir di rumah-Mu pada saat ini. Tuhan urapilah dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap penyembahan pujian kami menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyadari kami orang-orang yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, penuh dengan dosa dan pelanggaran. Pagi ini kami mohon pengampunan. Ampuni, kuduskan kami dengan darah Yesus, supaya kekudusan-Mu melahirkan kami, untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu pagi hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari pagi ini, dari awal hingga akhir, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan urapi dan perlengkapi. Di dalam setiap kelemahan keterbatasan kami, Engkaulah Tuhan yang menyempurnakan untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami, hidup kekasih jiwa kami. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan kembali. Aku milik-Mu, Kau pun milikku. Tuhan tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu, ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu, ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus, ku dikuduskan, rela diutus, berilah kuasa padaku. Ku dengan iman beritakan Injil, ku mau turut perintah-Mu. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu, ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Aku bersujud di hadapan-Mu, saat itu indahlah hatiku, senang berkat-Mu limpah, ku bersukacitalah. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu, ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang pertama hingga yang ke-11. Kita akan membacanya secara responsoria. Mazmur 32 ayat pertama hingga 11. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu.
Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang dalam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengejar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Hanya kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersama-sama, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Gloria Patri, hormat diberi. Mengucapkan pengakuan Imam Rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Dan hendaklah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan kita jalankan ke depan dan diiringi pujian, kirimlah terangmu. Memandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa menggeram, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu. Ke hadapan salib serahkan dirimu, kirimlah
Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita ulangi ke ayat 1 kembali. Dan suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mohon Tuhan memberkati. Persembahan kami agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan dan menaikkan dua-dua syafaat kita yang dilayani oleh Ibu Pendeta Agus Rinipam. Namun sebelumnya kita muji Tuhan seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu.
seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Hari depan indah Kau beri. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu ada untuk kami, Allah yang memberkati kehidupan kami, Allah yang menopang kami, dan kami menyebut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama dalam persekutuan di tempat ini. Dengan kesehatan kekuatan yang Engkau beri, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk besar kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, pada saat ini hamba mau berdoa, menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau terus memimpin bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang sungguh takut akan Tuhan. Para pemimpin kami, biarlah Engkau boleh tolong mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengemban tugas tanggung jawab dengan baik, yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan, sehingga setiap yang mereka lakukan hanyalah untuk kemajuan daripada bangsa dan negara kami. Pimpinlah mereka ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam pada saat ini. Kami memohon supaya Tuhan boleh memulihkan keadaan di tempat-tempat yang terjadi bencana ya Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau hiburkan, dan biarlah Engkau topang dan tolong mereka yang mengalami bencana alam pada saat ini Tuhan. Berikan penghiburan-Mu, berikan kekuatan kepada mereka semua. Bapa di surga, pada saat ini hamba juga berdoa dan menyerahkan untuk pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Gereja-Mu ini adalah milik-Mu Tuhan, dan kami mohon kepadamu supaya setiap kegiatan yang kami lakukan boleh membuat iman kami bertumbuh bersama-sama. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kategori yang kami lakukan, setiap ibadah yang ada boleh kami ikuti bersama-sama, dan melaluinya kami boleh bertumbuh bersama Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk pos Batu Raja dan Peninjauan, untuk setiap hamba Tuhan dan pengurus yang ada di sana bersama dengan seluruh jemaat. Tuhan berkatilah. Kami merindukan kehadiran setiap posmu ini menjadi berkat dan bagi lingkungan mereka, dan melalui kehadiran pos ini juga ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Bapa di surga, pada saat kami juga berdoa dan menyerahkan untuk setiap anggota jemaat-Mu di tempat ini, dalam keluarga masing-masing, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Bila Tuhan boleh memberkati, memimpin, menuntun mereka yang mungkin dalam pergumulan, dalam tantangan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha yang mereka lakukan Bapa. Bapa berdoa dan memohon kepadamu supaya Engkau hadirlah bagi mereka tepat pada waktunya, menolong dan memberikan jalan keluar. Kami berdoa untuk setiap kerinduan dan harapan daripada setiap jemaat di tempat ini, untuk anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap menjaga iman mereka untuk terus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami meyakini bahwa Tuhan memberkati anak-anak kami, dan masa depan yang indah, yang baik Engkau sudah rancang dan pikirkan bagi anak-anak kami. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami Tuhan yang merindukan pekerjaan yang menetap ataupun merindukan teman hidup. Tuhan berkatilah dan tolonglah, berikan jawaban bagi mereka ya Tuhan. Dan ada di antara anak-anak kami juga yang merindukan keturunan, biar Engkau juga boleh berikan bagi mereka. Berkatilah setiap usaha dan apa yang mereka sudah kerjakan ya Tuhan, supaya
buah hati boleh ada di tengah-tengah keluarga anak-anak jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga menyerahkan pada saat ini ya Tuhan untuk rencana pernikahan anak-anak kami semuanya. Dalam tahun ini kami mohon supaya Tuhan boleh tolong dan berkati setiap persiapan yang sudah dilakukan, kiranya Tuhan boleh tolong dan berkati, sehingga ketika pada harinya nanti semuanya boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Dan kami rindu setiap keluarga anak-anak jemaat-Mu di tempat ini Tuhan yang akan dibentuk. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Pada surga pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang dalam perawatan medis. Kami terus berdoa dan mohon kepada-Mu supaya Engkau terus pulihkan keadaan Ibu Mary dan Ibu Elin. Atau mungkin di antara kami Tuhan pada saatnya mengalami kelemahan secara jasmani, kami mohon supaya Tuhan sembuhkan dan pulihkanlah kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan setiap pergumulan sakit penyakit yang kami alami. Bapa di surga pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan ya Tuhan untuk pembangunan Geraha Metodis Wilayah 2 dan kantor Distrik 5 Wilayah 2. Kami terus memohon kepada-Mu biarlah Engkau boleh memberkati setiap pembangunan ini Bapa. Kami rindu pembangunannya boleh berjalan dengan baik, boleh selesai tepat pada waktunya, dan dana yang dibutuhkan juga kami percaya Tuhan akan cukupkan. Dan setiap bangunan ini juga boleh dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pelayanan di gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2 ini. Bapa di surga pada saat ini hamba juga berdoa dan menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan usia mereka. Berkatilah ya Tuhan, berikan panjang umur, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan apa yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka Bapak. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pendidikan dan segala sesuatu yang mereka rindukan ya Bapak. Hamba berdoa untuk Ibu Tionar Sirait, Saudari Nita Priskila Sagala, Saudara Sahat Marganda Sihombing, Saudari Tesalonika Matondang, Ibu Sylvia Utarti, Saudari Jessica, Bapak P. Hutahuruk dan Saudara Felix Nicholas Joshua. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus ada beserta dengan mereka. Tuhan Yesus, sampai pada saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kami rindu biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa, dan kami boleh hidup di dalamnya sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berbuah di tengah-tengah kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biar Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kami supaya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini, ada warta tambahan kepada kita semua. Ada undangan dari keluarga Bapak M. Silitonga yang akan memasuki rumah baru pada hari Selasa 1 April 2025. Jadi di Jalan Karet, di rumahnya di Jalan Karet. Jadi keluarga Bapak Silitonga mengundang kita semua untuk boleh hadir bersama-sama dalam acara ini. Nanti warta selengkapnya akan ada di grup warta kita. Terima kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Baik Bapak Ibu, apakah sudah menemukannya? Kalau sudah menemukannya, mari kita membacakannya secara responsoria. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Bersama kita baca, "Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan hari ini. Cukup panjang Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, kembalilah pulang. Di Minggu Len yang keempat ini, mari kita belajar bersama-sama dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Temanya kembalilah pulang. Suatu ajakan kepada kita untuk kembali pulang kepada Bapa gitu ya. Maksudnya pulang kembali kepada Bapa dalam hal pertobatan gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya untuk memulai firman Tuhan ini saya mau bercerita sedikit Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah keluarga koko saya yang paling besar. Mungkin ada di antara kita yang kenal dengan keluarga koko saya ini, namanya Bapak Puryanto. Nah, waktu sebelum menikah, saya tinggal di rumah beliau dengan papa dan mama gitu ya, sebelum menikah. Jadi waktu saya pelayanan sebagai guru di Metodis di PKMI 2 Palembang, kami tinggal di rumah koko. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sana saya memperhatikan bagaimana cara koko dan saudara saya mendidik anak-anak mereka. Nah, saya cukup bangga dengan koko saya ini tuh ya. Ada banyak yang saya bisa pelajari dari cara parenting mereka kepada anak-anaknya. Dan satu dari banyak hal yang mereka lakukan kepada anak mereka, ada satu kalimat yang sering koko saya katakan kepada anaknya. Dia sering berkata seperti ini, "Nak, jikalau kalian ingin terbang tinggi dalam arti kalau kalian mau kuliah, mau mengejar karir, bahkan berkeluarga, silahkan. Enggak apa-apa, gapailah impian yang kalian impikan. Tetapi jikalau kalian lelah, pulanglah ke rumah." Dia bilang seperti itu. Bapak Ibu, dikatakan kemudian koko saya berkata, "Ada kami di sini, Papa dan Mama yang selalu akan menyambut kedatangan kalian dengan sukacita." Bapak Ibu, mendengar kalimat ini, saya yang bukan anak saja merasa damai gitu ya. Rasanya enak sekali ya, waktunya kita pergi kemana gitu ya. Tapi ketika kita lelah, ketika kita capek, pulanglah, ada papa dan mama yang akan menyambut kedatangan kalian dengan sukacita. Saya yang sebagai adiknya aja merasa, damai sekali hati ini gitu ya. Penuh cinta, kalimat yang penuh cinta, penuh kasih gitu, penuh kehangatan. Apalagi keempat anak mereka, pastilah mereka akan dikuatkan melalui kalimat-kalimat ini Bapak Ibu. Karena kalimat itu penuh dengan kasih, penuh dengan cinta yang besar kepada anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah salah satu kisah yang paling terkenal dalam Alkitab. Mungkin di antara kita bisa kita katakan sudah sangat sering mendengarkan kisah tentang anak yang hilang ini. Perumpamaan anak yang hilang ini juga menggambarkan kehangatan kasih Allah, kasih Bapa kepada kita manusia, anak-anaknya. Pengampunannya yang tidak terbatas kepada umatnya yang mau pulang, yang mau bertobat.
Tuhan Yesus atau Bapa di surga itu akan menyambut setiap anaknya dengan penuh kehangatan, dengan penuh sukacita. Dia menyambutnya dengan penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kisah ini dilatar belakangi oleh kejadian saat orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut karena Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa menurut orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Kalau kita perhatikan pada ayat yang pertama dan kedua, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungur-sungurlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi perumpamaan ini Yesus beritahukan atau Yesus ajarkan kepada orang banyak pada saat itu, karena Yesus melihat ada sungut-sungut di antara ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, dalam merespon sungut-sungut itulah Yesus menceritakan 3 kisah dalam pasal yang ke-15 ini tentang mereka yang hilang. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian dari ayat 8 sampai ayat yang ke-10 tentang dirham yang hilang. Kemudian dari ayat yang ke-11 sampai 32 dikatakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kisah-kisah ini gitu ya. Kalau kita lihat dalam 3 kisah ini, kita melihat ada perbedaan di dalamnya. Kisah tentang domba dan dirham yang hilang itu, kalau kita perhatikan, yang mencari itu adalah yang memiliki. Domba yang hilang itu dicari oleh gembalanya. Dirham yang hilang itu dicari oleh perempuan yang memiliki dirham yang hilang itu. Tetapi dalam kisah perumpamaan anak yang hilang ini, bukanlah bapa yang mencari yang hilang, tetapi anak yang hilang itu dia kembali. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dia kembali ketika dia menyadari keadaannya sudah sangat terpuruk gitu ya. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi kalau yang pertama dan kedua itu perumpamannya tentang yang punya itu yang mencari. Tetapi dalam perumpamaan yang ketiga ini, yang hilang itu datang kepada Bapa, pulang kembali kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hidup yang terpuruk yang dialami dalam perumpamaan anak yang hilang ini oleh si bungsu itu diawali dengan tindakan yang si bungsu meminta warisan ketika orang tuanya, ketika ayahnya belum meninggal. Ini menjadi tanda bahwa ia tidak mau lagi hidup bersama-sama atau dekat dengan ayahnya. Dia ingin bebas, dia ingin menjauhkan dirinya dari rumahnya. Kemudian setelah dia mendapatkan warisan, dia menjual semuanya dan dia berfoya-foya, memboroskan hartanya, menghabiskan semuanya, menuruti hawa nafsunya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan dikatakan pada cerita ini membuat hidupnya hancur berantakan. Dari seorang yang memiliki segalanya menjadi orang yang miskin dan kelaparan. Bapak Ibu, namun dalam keadaan yang terpuruk inilah kita mau melihat ada pelajaran yang berharga yang diberikan oleh anak bungsu ini kepada kita. Bahwa dalam keadaan yang terpuruk, dia melakukan tindakan yang sangat menarik. Ketika semua orang mungkin yang ketika dalam keadaan terpuruk, tidak dalam keadaan yang diliputi rasa bersalah gitu ya, tidak memiliki keberanian untuk pulang ke rumah gitu ya, atau kembali bertobat kepada Bapa di surga. Tetapi si bungsu ini memiliki keberanian untuk pulang ke rumah dalam tanda kutip gitu ya. Artinya dia berani pulang ke rumah untuk mengakui dosanya, meminta pengampunan dan bertobat, Bapak Ibu. Ini adalah pengajaran yang berharga yang diberikan kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu, terkadang dalam diri kita mengalami perasaan ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, ketika kita ingin meminta maaf dengan orang yang kita sakiti mungkin, atau ketika kita ingin meminta ampun kepada Tuhan. Mungkin dalam hati kita ada rasa bersalah gitu ya. Mungkin karena kita mengeraskan hati kita, enggak lah, ngapain aku minta maaf? Ngapain aku minta ampun kepada Tuhan? Ngapain aku minta maaf kepada saudara gitu ya? Ada kekerasan hati, ketidaksadaran gitu ya. Atau mungkin ada orang di sekitar kita yang ketika kita ingin meminta maaf kepada saudara kita, atau ketika kita ingin bertobat kepada Tuhan, tetapi ada orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan terus kesalahan kita itu ya. Kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga ketika kita sudah bertobat pun orang mengingatkannya terus, sehingga itu terngiang-ngiang terus kepada kita.
Jadi rasanya pertobatan itu sulit kita lakukan. Minta maaf itu sulit kita lakukan Bapak Ibu. Nah ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa kita semua secara pribadi bagi diri saya sendiri bahwa kita jangan menjadi hakim atas hidup orang lain Bapak Ibu. Seringkali kan dalam hidup ini kita ini merasa lebih hebat dari orang lain. Kita lebih tahu daripada orang lain gitu ya. Kita bisa menghakimi orang lain gitu. Jika orang lain sudah berusaha memulai hidupnya yang baru, yang lebih baik, maka jangan kitalah yang menjadi orang yang terus mengungkit-ungkit kesalahannya. Misalnya, Pak Pendeta melakukan kesalahan. Dia sudah minta maaf mungkin kepada saya. Mungkin juga dia sudah meminta ampun kepada Tuhan, dia sudah bertobat. Tetapi ketika mungkin kami lagi berantem, saya ingatkan lagi, Papa tuh ya, memang nih harusnya seperti ini gitu. Kita ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Bapak yang dikasihi Tuhan, tidaklah bagian kita untuk mengungkit-ungkit kesalahan atau menceritakan tentang masa lalu seseorang dan menganggap orang itu kotor atau berdosa Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah mengampuninya. Ketika dia sudah minta ampun kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuninya. Apa hak kita untuk menghakimi dia lagi? Untuk terus mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukan olehnya Bapak Ibu. Bapak yang dikasihi Tuhan, menjadi peringatan bagi kita semua bahwa semua orang itu punya masa lalu. Apakah masa lalunya itu baik atau buruk? Itu semua orang punya masa lalu. Tetapi ketika seseorang sudah berkomitmen untuk bertobat dan berubah, maka kita sebagai sesamanya harus menghargainya. Bukan hak kita untuk menghakiminya. Karena penghakiman itu sesungguhnya adalah haknya Tuhan. Hanya Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, teladan yang baik yang diberikan oleh si bungsu adalah dia tahu dirinya bersalah dan dia berani pulang. Dan berkat kepulangannya itu, berkat tindakannya itulah dia mengetahui bahwa dia memiliki Bapa yang sangat baik Bapak Ibu. Kebenaran ini seharusnya menjadi kekuatan bagi kita semua. Mungkin pada saat ini kita sedang hidup dalam lingkaran dosa Bapak Ibu. Kita sedang hidup dalam lingkaran dosa gitu ya. Dosa apapun. Bisa saja kita merasa sudah terjerumus sangat dalam Bapak Ibu dalam dosa itu. Kita merasa sangat kotor. Kita merasa tidak ada lagi harapan dalam hidup ini gitu ya. Kita merasa bahwa hidupku ini bergelimang dosa Tuhan gitu ya. Kita mungkin sudah salah jalan, ikut arus dunia, mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan hari ini berkata, tidak ada kata terlambat. Beranikan diri untuk kembali pulang. Artinya datanglah pada Tuhan Yesus. Mengakulah di hadapan Tuhan. Akuilah dosa-dosamu dan bertobatlah. Sama seperti Bapa yang menyambut dengan sukacita anak yang hilang tadi di slide yang pertama tadi. Bapa kita di sorga juga, pertobatanmu dan pertobatanku itu menyenangkan hatinya. Ketika kita bertobat, ketika kita datang kepadanya, mengaku dosa kita, meminta ampun padanya, dia akan merasa sangat bersukacita. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat. Kalau kita merasa, Tuhan aku sudah sangat kotor, dunia pun memandangku sudah sangat kotor. Tetapi kata Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Pulanglah segera, Tuhan Yesus menunggumu. Dia akan mengampunimu, dia akan memulihkanmu. Amin Bapak Ibu. Jangan tunda lagi. Kalau firman Tuhan sudah sampai kepada kita pada saat ini, kalau kita merasa kita penuh dengan dosa, penuh dengan hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, datang kepadanya saat ini, mohon pengampunannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, masa lalu tak akan pernah menjadi masa depanmu. Artinya betapapun buruk dan berdosanya kita di masa lalu, ketika kita kembali pada Yesus dan bertobat, dia akan mengampunimu. Dia akan memulihkanmu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, boleh kita baca slide ini bersama-sama, yang warna pink bersama-sama. 1, 2, 3. Sebaik apapun masa lalumu, dia telah terkunci rapat dan pergi meninggalkanmu. Begitupun sebaliknya, seburuk apapun masa lalumu, sesungguhnya saat ini kau adalah kanvas putih yang kosong. Artinya, yang lalu itu biarlah berlalu. Tetapi yang kita miliki adalah hari ini. Ketika kita katakan, Tuhan ampuni aku bersalah, aku bertobat. Berarti ketika Tuhan sudah mengampuni kita, kita jangan ingat-ingat lagi masa lalu itu. Itu sudah berlalu Bapak Ibu. Kita harus songsong masa depan, karena Tuhan katakan kita adalah kanvas putih lagi. Artinya kita memulai lagi hidup yang baru. Jadi itu saya katakan tadi, bagian kita adalah kita ketika kita sudah bertobat, kita sudah menjadi pribadi yang Tuhan sudah pulihkan,
Jangan ingat lagi, bagi kita untuk sesama kita, dia sudah bertobat, bukan hak kita lagi untuk menghakimi mereka, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang satu lagi saya membacakan untuk kita semua. Seluruh dosamu, apapun masa lalumu, seluruh, kita baca bersama-sama ya, agak kurang jelas sih. 1, 2, 3, yang bagian sana. 1, 2, 3. Seburuk apapun masa lalu Anda, masa depan Anda masih suci. Artinya, sekotor apapun masa lalumu, masa depanmu belum ternoda, Bapak Ibu. Masih putih, masih bersih gitu ya. Jangan terintimidasi dengan perkataan orang lain atau pemikiran kita sendiri. Engkau berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, songsong masa depan kita dengan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau sekotor apapun masa lalu kita, semua orang punya masa lalu Bapak Ibu. Semua orang punya masa lalu. Apakah masa lalunya itu kotornya sedikit, atau kotornya sedang, atau kotornya banyak? Tetapi yang saya mau katakan bahwa semua orang punya masa lalu. Dan tetapi kita semua juga punya masa depan. Dan ketika kita sudah bertobat, meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan sudah memulihkan kita. Jangan ingat lagi masa yang lalu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembalilah pulang. Anak yang hilang itu adalah cerminan kita semua. Kita semua berdosa dan membutuhkan Allah untuk mengampuni kita. Oleh karena itu, belajar dari anak yang hilang, yang memiliki tekad untuk kembali pulang, membawanya kepada pemulihan. Kita juga mau belajar hari ini Bapak Ibu, supaya hidup kita ini juga dipulihkan Bapak Ibu. Supaya hidup kita juga hidup dalam pengampunan Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ia menyadari dan mengakui kesalahannya. Jadi kalau kita ingin dipulihkan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari dan mengakui kesalahan kita Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dan kalau kita bersalah kepada sesama, kita juga harus mengakui kesalahan kita kepada sesama kita. Kalau kita lakukan itu, kita akan dipulihkan Bapak Ibu. Kita baca bersama dari ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Kita baca 1, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata pada Bapa, aku tidak layak lagi diseburkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, disinilah titik balik dari kehidupan anak yang hilang ini. Dia sadar bahwa dia sudah berbuat salah Bapak Ibu. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri, dan pada akhirnya itu semua membuat hidupnya berantakan Bapak Ibu. Dalam hidup kita juga seringkali kan kita merasa kita hebat, kita bisa ini dan itu. Tapi pada kenyataannya kita menyadari bahwa akhirnya hidupku berantakan tanpa Tuhan. Namun kita lihat bahwa si bungsu tidak larut dalam penyesalan. Dia tidak larut dalam putus asa atau pasrah dengan keadaannya dengan tidak berbuat apa-apa Bapak Ibu. Justru dalam keadaan sedemikian dia membuat dia berpikir dan pada akhirnya membuat dia memiliki jalan keluar. Dan jalan keluar yang ditempuhnya itulah yang merubah kehidupannya. Dia teringat kepada rumah bapaknya. Di rumah bapakku ada banyak makanan, tapi aku di sini kelaparan. Oleh karena itu lebih baik aku pulang. Aku pulang dan mengakui kesalahanku. Enggak apa-apa aku kehilangan hakku sebagai anak, asal aku bisa makan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, si bungsu ini melakukan dengan penuh keberanian Bapak Ibu. Keberanian yang luar biasa. Tidak banyak orang Bapak Ibu yang berani mengakui kesalahannya. Yang berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Apakah kepada sesama ataupun kepada Tuhan. Tetapi si bungsu ini memberikan teladan kepada kita. Bahwa hari ini Tuhan memberikan teladan kepada kita bahwa melalui si bungsu ini. Bahwa ketika kita ingin dipulihkan. Hal yang pertama kita harus sadar apa kesalahan kita itu. Dan kita harus mengakuinya. Supaya kita pulih Bapak Ibu. Kita mau dipulihkan, amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika kita punya salah, apakah kepada sesama ataupun kepada Tuhan, sadarilah dan akuilah kesalahan itu. Yang kedua Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dia melakukan keputusannya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa berpikir dan memutuskan untuk melakukan sesuatu jika tidak diikuti oleh tindakan adalah sama saja dengan nol. Jadi kalaupun dia menyadari kesalahannya, kemudian dia berpikir mau melakukannya, tetapi kalau dia tidak melakukannya, sama saja dengan nol.
Kita baca bersama dari ayat yang ke-20. Kita baca bersama yang di slide itu aja, yang bagian bawah. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Bapak Ibu, bisa saja dalam hatinya diliputi oleh ketakutan. Tuh ya, orang yang bersalah kan biasanya takut Bapak Ibu ya. Ketika bertemu dengan orang yang mungkin dia sakiti, pasti ada rasa takut, rasa cemas gitu ya, ada kegentaran, takut ditolak. Dalam hatinya membayangkan papanya mungkin marah-marah, atau 1000 macam alasan yang membuat si bungsu ini menjadi takut. Namun dalam keadaan yang takut sekalipun, dia tetap melangkahkan kakinya untuk pulang dan berani menerima segala konsekuensi yang mungkin akan diberikan oleh bapaknya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seseorang yang masuk ke dalam sungai yang berarus deras tidak akan selamat bila dia hanya berpikir bagaimana caranya untuk berenang. Oh, aku akan selamat kalau aku berenang. Pikir baik gitu ya, selamat kalau aku berenang. Tidak akan selamat Bapak Ibu. Apa yang bisa menyelamatkan orang yang masuk ke dalam sungai yang berarus deras supaya dia bisa selamat? Dia harus berenang Bapak Ibu. Berenang sekuat tenaga untuk mencapai tepi sungai dan dia akan selamat. Oleh karena itu ketika kita ingin mendapatkan pemulihan, kita ingin mendapatkan pengampunan dari Tuhan, harus ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki keadaan. Tindakannya apa? Kembalilah pulang. Datanglah kembali kepada Bapa. Bertobatlah. Akui kesalahan-kesalahanmu di hadapan Tuhan. Akui kesalahan-kesalahanmu di hadapan sesama. Jiwa kesatria yang dimiliki oleh si bungsu ini Bapak Ibu. Dia berani berbuat, dia berani bertanggung jawab. Itu juga harus kita miliki Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengalami pemulihan di dalam Tuhan, kita harus berani untuk melakukan apa yang sudah kita putuskan. Datang kepada Tuhan dalam pertobatan, minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada sesama, dan kita akan dipulihkan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, ada kemenangan yang didapat Bapak Ibu. Jadi cerita tentang anak yang hilang ini, ketika dia sudah berani melakukan apa yang sudah dia putuskan, ternyata ada kemenangan yang didapat. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan gambar itu adalah bentuk kemenangan yang didapat oleh anak yang hilang Bapak Ibu. Seorang yang mengakui kesalahannya dan ingin berubah, pada akhirnya mendapatkan kemenangan. Apakah hal yang paling diinginkan oleh seorang yang telah melakukan kesalahan? Hanya satu Bapak Ibu, yaitu mendapatkan pengampunan dari orang yang dia sudah sakiti. Jadi hal yang paling berharga bagi setiap kita yang mungkin kita sudah salah jalan selama ini, yang mendukakan hati Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku sudah berdosa kepadamu Tuhan, dan Tuhan ampuni kita. Itu adalah satu kemenangan yang luar biasa yang kita dapatkan Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-20b, 1, 2, 3. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan coba bagaimanalah? Anak ini sudah jahat gitu Bapak Ibu ya. Dia sudah minta warisan, bapaknya masih hidup. Kurang ajar sebenarnya anak ini gitu ya. Kemudian dia berfoya-foya, minta warisan kalau bisa jadi lebih kaya, mungkin lebih baik gitu ya. Ini berfoya-foya. Kemudian pulang dalam keadaan yang menyedihkan gitu ya. Tetapi ketika masih jauh Bapak Ibu, jauh itu mungkin lebih jauh dari belakang gereja kita ini, sananya lagi gitu ya. Bapaknya itu melihat, itu kayak anakku gitu ya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perhatikan, ayahnya itu berlari Bapak Ibu, bayangkanlah, berlari itu artinya apa? Dia senang, dia bersuka cita, dia menyongsong anaknya, walaupun anaknya itu sudah menyakitinya. Tetapi hati seorang bapa yang penuh dengan kasih itu menyongsong, berlari mendapatkannya. Dia bersuka cita. Ya, anakku ini memang sudah salah jalan, tetapi bagaimanapun dia tetap anakku. Seperti koko saya katakan tadi kan, pergilah kalau mau gapai ini itu. Tetapi ketika kau lelah, pulanglah. Ada papa mama di sini menanti kalian dengan sukacita. Sama seperti Bapa di sorga. Dia terus menunggu kita Bapak Ibu. Kapanlah anakku ini bertobat ya?
kapanlah anakku ini bertobat ya. Itu kerinduannya. Dan ketika kita melakukannya, betapa sukacita Bapa kita di surga. Oleh karena itu, ketika hari ini diperdengarkan firman Tuhan ini dan kita ingin bertobat, lakukanlah sekarang. Karena itulah gambarannya bagi kita. Bapa itu berlari mendapatkan kita Bapak Ibu. Dia menyambut kita dengan sukacita. Dia memeluk kita, dia menyongsong kita, dia bersukacita karena pertobatan yang kita lakukan. Kita baca ayat ini bersama-sama. Lukas 15:21 sampai 24. 1, 2, 3. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka cita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak itu merasa, "Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Tetapi jawabannya apa? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik." Tidak penting masa lalumu. Yang penting sekarang kau sudah di sini. Kau ada di depanku. Itu yang paling penting. Kuberikan jubah terbaik karena aku mengasihimu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak cukup itu saja. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Tidak cukup itu juga. Ambillah anak lembu tambun itu dan sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Bapak Ibu, luar biasa ini. Pesta Bapak Ibu. Jadi kita bayangkan, ketika aku bertobat, Bapa di surga itu bersuka cita, dia pesta di surga. Oleh karena itu, milikilah kerinduan untuk selalu hidup dalam pertobatan Bapak Ibu. Supaya karena itulah hal yang menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema kembalilah pulang ini menyadarkan kepada kita bahwa jika kita pernah gagal dalam hidup ini, kita harus bangkit Bapak Ibu. Jika kita pernah melakukan kesalahan, mari kita perbaiki. Jangan tenggelam dalam kesalahan tersebut. Bahkan mungkin kita jatuh dalam dosa. Firman Tuhan hari ini menyadarkan kepada kita semua, inilah saatnya kita bertobat. Pertobatan yang sesungguhnya yang kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Ketika kita sudah bertobat, mari kita hidup semakin hari semakin baik. Jangan hari ini bertobat, buat dosa lagi, tobat lagi. Itu namanya tidak tobat Bapak Ibu. Pertobatan yang sejati itu adalah ketika kita sudah bertobat, kita hidup ke depannya itu menjadi hidup yang terus menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan yang Tuhan kehendaki. Di mingguan yang keempat ini, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita hidup dalam pertobatan Bapak Ibu. Dan terus ke depannya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita belum bertobat saat ini, Tuhan katakan, kembalilah pulang, bertobatlah, dan hiduplah dalam pertobatan itu. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami rindu Tuhan kehidupan kami ke depannya menjadi hidup yang lebih baik. Ampuni kami ya Tuhan, kalau dalam hidup kami ada begitu banyak hal yang mendukakan hati-Mu. Tapi hari ini kami berjanji untuk hidup dalam pertobatan, untuk terus menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan melalui hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat ini mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali datang bersama-sama kita dalam persekutuan. Kami menyambut dengan sukacita. Boleh bangkit berdiri di tempat karena kami ingin mengenal Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu. Tadi saya lihat ada yang dari GMI Galilea, ya betul. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri semua. Kita menyambut sukacita kehadiran saudara-saudara ini. Kita angkat pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
datang, dan kalau minggu depan masih ada di tempat ini, kami rindu kita semua masih dalam persekutuan bersama-sama di gereja ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita responi kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Bapak Ibu, mari kita terus meresapi setiap kata-kata ini, karena ini adalah pujian yang sangat indah. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi kepada Allah beri puji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima firman, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.